Untuk beberapa PC entusias dan customer pasti sudah tidak asing dengan cooler asal China, ID Cooling. Beberapa waktu yang lalu, Ars Media dan ID Cooling membuat sebuah event yang cukup menarik, yaitu overclocking dengan menggunakan ID Cooling bertipe SE214XT V2+. Penilaian dari event tersebut dinilai dari base clock sampai overclocknya itu sampai berapa persen. Ini sebenarnya cukup menarik karena untuk event ini dia menggunakan ID Cooling SE214XT V2+ yang notabene ini merupakan salah satu cooler murah yang bisa digadang-gadang memiliki performa yang cukup baik. Untuk paket pembelian dari SE214XT V2+, kalian sudah mendapatkan satu buah manual user, dua buah fan 120 mm, dan tentunya heading tersebut SE214XT V2+, juga beberapa aksesoris seperti breaker, thermal paste, fan clip, dan tak lupa juga terdapat sebuah fan splitter. Cooler ini memiliki dimensi dengan ketinggian 150 mm atau 15 cm dan mampu menghandle TDP sebesar 220 watt. Ini cukup menarik ya, karena ini merupakan salah satu cooler murah yang harganya di bawah 300.000 yang mampu menghandle TDP sebesar sekitar 220 watt. Menggunakan 4 head pipes yang terbuat dari tembaga yang memiliki diameter 6 mm dan dia diselimuti atau di-coating dengan nikel, jadi terlihat seperti chrome dan shiny. Dan dia juga menggunakan teknologi Heat Direct Touch. Heat Direct Touch ya, menurut saya ini bagian base coolernya dia milingnya cukup rapi sekali, nggak ada gapnya, nggak seperti beberapa cooler yang murahan Heat Direct Touch lainnya, dimana dia masih ada beberapa celah atau gap. Tak ketinggalan untuk fin atau evaporatornya dan menggunakan bahan aluminium. Ya cukup bagus sih untuk penyebaran dan penyerapan panas dari 4 buah pipes ini. Untuk fan paket pembeliannya terdapat 2 buah. Dia memiliki dimensi 12 cm. Selain itu dia memiliki speed fan sekitar 300 sampai 2000 rpm kurang lebih 10% dan max airflow-nya sekitar 58 GFM. Static pressure sebesar 1,94 mmHg2O dan noise-nya sebesar 27,2 dBA. Ini menurut saya cukup bagus sekali sih, karena fan yang digunakan SE214XT V2+, dia menggunakan fan tipe AS120K. Tipe ID Cooling AS120K ini dia merupakan tipe fan static pressure. Berikutnya kita akan mengetes cooler tersebut seberapa baguskah dia untuk menghandle panas dari sebuah Ryzen 9600X. Berikut beberapa spesifikasi test bed yang kita gunakan. Kita awali dengan benchmark core point Cinebench R23 Multicore. Kita proses 10 stress test. Untuk PBO Extreme itu kita mendapatkan score point sekitar 17.700-an dan untuk defaultnya sekitar 15.000-an. Lalu untuk 3D Max CPU Profile ini perbedaannya 500 poinan ya. Dan selain itu untuk Geekbench 3 Multicore ini terlihat jelas antara 51.000 dan 46.000. Dan untuk Fastmark ini perbedaannya ya cukup signifikan lumayan, yaitu sekitar 31.000 versus 29.000 untuk skor poinnya. Average effective clock yang kita dapatkan untuk Cinebench R23 Multicore stress test 10 menit itu berada di 5,3 GHz. Dan untuk CPU Z-nya ya sama sih 5,3. Yang tertinggi berada di Fastmark sekitar 5,4 GHz. Dan untuk rata-ratanya itu masih di sekitar 4,7 maupun 5 GHz pas. Untuk CPU package power watt-nya Cinebench R23 itu sebesar 146 watt. Dan untuk Fastmark itu sekitar 141 watt. Ini beberapa benchmark yang terbilang menguras water, terbilang tinggi juga sebenarnya benchmark sama Fastmark. Dan untuk yang lain itu rata-rata sekitar 100 wattan untuk PBO
Selain itu untuk yang default itu sekitar 89, ya mendekati 90 watt. Sebenarnya cukup mampu ya untuk menghandle sebuah Ryzen 5 9600X. Dan yang terakhir adalah temperature CPU-D average. Untuk PPO, SRAM PPO R230 core itu berada di 90 derajat Celcius. Passmarknya berada di 92 derajat Celcius. Cukup tinggi, tapi dia mampu menghandle. Dan untuk defaultnya rata-rata tuh berada di 60 derajat Celcius. Ini SE214 ST V2 Plus ini sebenarnya masih mampu menghandle untuk gaming kalian maupun untuk editing, rendering. Kalau untuk benchmark ini sebenarnya untuk acuan penyiksaan dari CPU cooler tersebut ya, dan penyiksaan dari prosesornya, bahwa CPU cooler tersebut apakah mampu menghandle dari panasasi prosesor. Jadi untuk cooler ini bisa mengisi di line up atau dia berada di line up cooler di rate harga 300 ribuan yang mampu bersaing di beberapa segmen kelas seperti punyanya Depo ataupun Thermaltake Assassin, dan juga seperti kepunyaan Gambias, yaitu balik ke kalian masing-masing. Karena beberapa CPU cooler memiliki nilai plus dan minus masing-masing. Untuk SE214 ST V2 Plus menurut saya untuk kelebihannya dari segi performance dia cukup baik. Dia sudah mendapatkan 2 buah fan 120 mm dengan fan static pressure, dan noise-nya menurut saya cukup hening. Selain itu dia untuk build quality-nya ini cukup bagus sih, cukup solid, dan head direct touch-nya ini milling dari base coolernya ini nggak ada gap, rapi sekali. Kalau untuk beberapa PC entusias yang menginginkan RGB, kalian nggak cocok beli ini. Saya yakin kalian lebih suka memandang RGB daripada performa CPU cooler kalian. Jadi tak heran sih, beberapa waktu yang lalu Akves dan ID Cooling membuat sebuah event menggunakan cooler tersebut. Ya benar saja, cooler ini gila sih untuk performa, harganya, dan build quality-nya. Di harga segitu untuk beberapa cooler yang lain mungkin agak jarang ya, dan bahkan jarang yang niat membuat cooler bagus, apalagi menggunakan dual fan, dan fan-nya juga fan nggak main-main, static pressure 2000 rpm, dan cukup bening buat build quality yang cukup mumpuni juga. Dan kalian jika ingin mengetahui lebih banyak tentang produk dari ID Cooling, kalian bisa buka di www.adcooling.com. Dan menurut kalian untuk SE214 ST V2 Plus apakah sudah cukup baik untuk mendinginkan sebuah prosesor kalian?